Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat mulia dan sempurna. Kami bisa ada lagi di tempat di mana nama-Mu dipermuliakan. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Dan pada siang hari ini, kembali kami datang lagi untuk menerima kekuatan daripada-Mu, yaitu kuasa kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Firman-Mu adalah kuasa. Perkataan-Mu adalah perkataan yang membangkitkan. Perkataan-Mu adalah perkataan yang menyembuhkan. Perkataan-Mu adalah perkataan yang menyelamatkan. Kami patut memberikan pujian setinggi-tingginya bagi Bapa Yahweh Elohim, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami sambut firman-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Kita sangat bersyukur Tuhan memberikan lagi waktu bagi saya dan saudara untuk berjumpa di dalam rumah Tuhan. Ini adalah bukti bagi saya dan saudara yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat merindukan kuasa Tuhan, yang sangat merindukan pertolongan daripada Tuhan. Walaupun dunia sangat membatasi gerak-gerik kehidupan manusia secara umum untuk datang dalam persekutuan ibadah, tetapi bagi saya dan saudara, kita tidak perlu takut dan gentar. Amin. Saya dan saudara kalau mau takut dengan tantangan yang sementara melanda dunia ini, maka bisa saja di rumah-rumah akan dibangun bunker-bunker pengamanan untuk supaya virus tidak tembus. Tetapi perlu saya dan saudara ketahui, Tuhan sudah membuat saya dan saudara, Tuhan sudah melindungi kehidupan kita, Tuhan sudah membentengi saya dan saudara. Sebelum kehidupan saya dan saudara pakai masker, sebelum kehidupan saya pakai hand sanitizer, sebelum saya dan saudara melaksanakan protap daripada kesehatan, Tuhan sudah terlebih dahulu menjaga dan memelihara kehidupan saya dan saudara. Bukan baru sekarang Tuhan mau jaga kehidupan kita. Tuhan menjaga saya dan saudara di setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Tapi terkadang kehidupan manusia setelah digoncangkan oleh keadaan zaman ini, maka kekuatannya hilang, pengharapannya redup, keyakinannya itu tergoncang, sehingga berada pada posisi seperti tidak ada Tuhan yang menjaga, seperti tidak ada Tuhan yang menolong. Padahal Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh, setia dan setia, tidak pernah terlelap. Saya dan saudara bisa kecapean dengan situasi yang sementara melanda dunia ini, tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia penjaga Israel, dialah Bapa Yahweh Elohim. Inilah yang harus saya dan saudara sadari, kekasih-kekasih Tuhan. Misal Hanaya dan Asaria sedangkan dibakar dalam dapur perapian 7 kali lipat dipanaskan, masih tidak terbakar hangus karena ada Bapa Yahweh yang menolong.
Bapa yang disembah oleh Misael, Hanaya dan Asaria itu juga Bapa yang disembah oleh saya dan saudara. Apakah pertolongannya hanya pada waktu itu? Pertolongannya itu kekal untuk selama-lamanya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, jangan takut. Kalau kita takut, kita akan stres sendiri dan capek sendiri. Saudara-saudara, kalau tidak salah ingat, bulan Maret, secara resmi pemerintah negara kita mengumumkan untuk kita melaksanakan protap dari kesehatan. Kalau tidak salah ingat. Dan ini sudah masuk bulan Juni akhir. Seluruh masyarakat tetap taat. Tetapi grafik daripada serangan sakit penyakit bukan menurun tetapi naik. Dan apa sikap kita, saudara-saudara? Protap apa lagi kita mau laksanakan? Semua sudah kita laksanakan. Dan yang kita utamakan saat ini, yang kita lakukan saat ini, berharap kepada Bapa kita di surga. Amin. Berharap kepada Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong. Beberapa waktu yang lalu ada tayangan di media sosial yang terjadi di luar negeri. Ada beberapa orang, mereka ambil patung-patung sesembahan mereka dan dibuang di sungai. Karena mereka katakan ternyata patung-patung yang mereka sembah tidak dapat menyelamatkan mereka daripada serangan virus yang sementara melanda dunia ini. Tetapi saudara, perlu saya dan saudara ketahui, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan terlalu sanggup untuk menolong saya dan saudara. Mari kita baca ayat 31. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Karena kehidupan manusia secara alamiah kelelahan. Betul apa tidak? Kelelahan. Banyak situasi yang melelahkan. Dan kita harus memiliki suplai kekuatan dari luar kehidupan kita. Sekali lagi, bagi kehidupan saya dan saudara, terimalah suplai, terimalah asupan kekuatan yang baru dari luar kehidupan kita. Kekuatan yang tidak terbatas, kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang sempurna. Itulah kekuatan dari Bapa Yahweh, sehingga kehidupan kita seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Jadi kalau saya dan saudara diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, itu mentalnya mental Raja Wali. Sekali lagi, mentalnya mental Raja Wali. Bagaimana mental Raja Wali? Senang bermanuver di badai. Senang. Kalau ada badai, dia senang sekali bermanuver. Tapi kalau ayam kampung, setelah badai datang, langsung bersembunyi di bagian yang aman. Itu perbedaannya. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak dikatakan seperti ayam kampung, tetapi memiliki mental seperti burung Raja Wali yang senang bermanuver. Kalau dia lihat badai yang sudah mau datang,
maka dia mulai mempersiapkan otot-ototnya, dia mulai mempersiapkan keadaannya. Pada saat badai menghantam, dia bukan terhempas, tetapi dia akan bermanuver di badai. Dia akan terbang tinggi karena dihentar oleh kekuatan badai. Ingat, tantangan yang kita hadapi bukan menghempaskan kehidupan saya dan saudara, bukan menghempaskan rohani kehidupan kita, tetapi tantangan yang sementara terjadi justru bikin saya dan saudara diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, semakin dunia memperlihatkan berbagai kesusahan yang melanda dunia ini, seharusnya iman kita semakin, roh kita semakin menyala-nyala. Amin. Seharusnya demikian. Jadi semakin dunia goncang, semakin anak-anak Tuhan kuat di dalam kekuatan kuasa. Bukan goncang bersama-sama, saudara, dengan dunia ini. Dan akhirnya jadi lemah, akhirnya jadi stres. Tidak, anak-anak Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan diberi kekuatan yang baru. Seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Inilah karakter daripada kehidupan iman yang memiliki mental, yang memiliki model burung Raja Wali, bukan model ayam kampung. Ayam kampung cuma dipersiapkan untuk dipotong. Tapi burung Raja Wali ditulis dalam firman Tuhan, kalau tidak salah, ingat 38 kali ditulis tentang Raja Wali. Karena memang Tuhan memberikan perumpamaan itu untuk membawa kehidupan saya dan saudara supaya tidak takut kepada tantangan. Jangan menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus Hamasiah yang di dalam perahu mengalami tantangan, mengalami gelombang. Yesus sudah mau datang, Yesus sudah mau mendekat. Mereka lihat seperti hantu. Padahal sudah 3 pun mereka bersama di dalam pelayanan asitoh. Karena dalam keadaan pusing dengan gelombang, dalam keadaan mabuk dengan gelombang yang menerpa, Yesus dilihat hantu. Saya terlalu yakin murid-murid Yesus Hamasiah waktu itu, kalau berada pada posisi tenang, berada pada posisi ada pengendalian diri, maka pasti tetap mereka melihat Yesus itu sudah mau datang untuk menolong. Tetapi karena sudah pusing, sudah sangat tidak berdaya lagi dengan tantangan, maka Yesus datang menolong. Mereka lihat hantu yang menakutkan. Jangan sampai ini terjadi bagi kehidupan saya dan saudara. Karena terlalu pusing dengan virus corona, Yesus dilihat hantu, saudara. Terlalu pusing dengan tantangan yang dihadapi, pertolongan Tuhan dilihat bencana. Memkuatkan dan teguhkan iman kita. Amin. Seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Berjalan maupun berlari tidak kecapean. Anak-anak Tuhan tetap eksis, tetap kuat walaupun dihadapi terlalu berat, tetapi anak-anak Tuhan tetap kuat untuk selama-lamanya. Kenapa banyak orang takut? Kenapa saudara-saudara? Di akhir zaman ini banyak orang takut. Bukan cuma takut karena virus, banyak faktor-faktor yang bikin orang takut. Kenapa? Karena takut mati, saudara. Karena takut mati.
Di ruangan ini coba angkat tangan siapa takut mati. Berani mati semua. Kenapa engkau tidak takut mati? Karena firman Tuhan katakan, orang yang di dalam Tuhan matinya berbahagia. Amin. Matinya berbahagia. Orang di dalam Tuhan. Ini dikatakan oleh Roh Kudus. Keadaan yang sangat menakutkan manusia pada umumnya adalah kematian. Tetapi Tuhan sudah katakan orang yang di dalam Tuhan, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kematian adalah sesuatu yang membahagiakan. Apalagi kehidupan saya dan saudara saat ini, firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku bukan merancangkan kecelakaan, aku bukan merancangkan kebinasaan, tetapi rancanganku adalah damai dan sejahtera yang membawa pada masa depan yang penuh harapan. Sedangkan kematian Tuhan katakan tidak perlu takut, apalagi menjalani kehidupan kita. Kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Hal kematian itu urusan dari Tuhan. Sama katakan virus corona bukan hal yang mematikan. Karena soal mati dan hidup itu urusan daripada Tuhan. Amin. Karena ini sudah terbukti. Ada oma 113 tahun keluar dari rumah sakit sembuh dari virus corona. Padahal menurut ukuran medis usia di atas 50 tahun itu sudah sangat rentan sekali. Jadi hati-hati katanya. Tapi dibuktikan oma 113 tahun di Italia kalau tidak salah. Keluar malah dielu-elukan oleh para dokter dan perawat karena keluar sembuh. Jadi soal kematian itu Tuhan punya kuasa. Suatu waktu saya mendengar ada seorang hamba Tuhan yang sudah usia lansia positif corona, dan oleh orang yang merawat mereka katakan, kalau melihat dia punya kondisi, dia semua mati dengan virus ini. Berapa minggu kemudian, tampil di media sosial, sudah keluar, sudah sembuh. Tuhan kita dahsyat saudara-saudara. Sebaliknya ada orang yang sehat-sehat, ceria-ceria, tiba-tiba habis napas. Waktunya sudah sampai. Jadi bagi saya dan saudara, jangan kita takut dengan apapun yang sementara melanda dunia ini. Karena ada Tuhan yang tidak pernah terlelap. Ada Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Penjaga Israel adalah penjaga yang sangat luar biasa. Ayat terakhir kita baca dalam Mazmur pasal 121. Yahweh penjaga Israel. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Yahweh akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Tadi dikatakan hal kematian, ternyata nyawa saya dan saudara juga dijaga oleh Tuhan.
bukan cuma tubuh kita, bukan cuma roh kita, nyawa kita saja dijaga oleh Bapa kita di surga. Sebab itu apalagi yang kita takutkan? Tidak. Penjaga Israel, penjaga saya dan saudara, itulah Bapa Yahweh, adalah penjaga yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Dia menjaga saya dan saudara, menjaga tubuh fisik saya dan saudara, sampai nyawa pun dijaga oleh Bapa kita di surga. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sempurna. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat mulia, yang sudah memberkati kehidupan kami semua. Engkaulah penjaga kehidupan kami, menjaga tubuh, jiwa dan roh kami, menjaga nyawa kami. Segala kecelakaan maut sekalipun tidak akan menimpa kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya.